Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saleh dan Saleha, ketemu lagi sama Ustazah Yuni. Kita akan lanjut belajar tematik tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Saleh dan Saleha, perhatikan, simak baik-baik videonya ya. Kemudian kerjakan apa yang Ustazah minta ya. Kita mulai belajarnya. Saleh dan Saleha, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, pertama kita akan membahas bahasa Indonesia. Saleh dan Saleha boleh dibuka buku halaman 42. Kita baca bersama-sama ya. Menentukan gagasan pokok dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, dari produksi sandang. Selain kain tenun tradisional, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang sangat terkenal, yaitu kain batik. Nih, kain batik yang sudah terkenal. Berbagai daerah di Indonesia menghasilkan kerajinan kain batik. Misalnya, nih ada batik Solo, batik Pekalongan, batik Cirebon, dan masih banyak lagi. Nah, contohnya Ananda semuanya kan pernah memakai batik. Nah, batik itu pasti ada dari batik Solo atau batik Pekalongan atau batik Cirebon, dan ada yang lainnya. Nah, kemudian ayo kita cermati informasi tentang batik dari teks. Nah, di sini ada teks tentang batik di Indonesia. Kita baca ya, Saleh dan Saleha. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Jadi batik ini adalah kain khas Indonesia. Ya, Saleh dan Saleha, yang telah diakui oleh dunia. Keindahan motif batik membuat banyak orang ingin mengetahui asal-usul batik yang ada di Indonesia. Tak jarang banyak masyarakat lokal maupun dari mancanegara yang belajar membatik. Nah, batik telah ada di Indonesia sejak masa Kerajaan Majapahit. Jadi pas Kerajaan Majapahit, batik itu sudah ada. Kala itu, pengembangan batik banyak dilakukan di Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Nah, para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Jadi, ada teknik pembuatan batik. Salah satunya teknik celup. Nah, teknik celup. Pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Jadi pada abad 12 ini, mulai menggunakan canting membatiknya. Mereka menoreh lilin ke permukaan kain mori. Teknik ini dianggap sebagai teknik membatik khas Indonesia. Motif batik yang bermacam-macam dipengaruhi oleh keberagaman suku bangsa Indonesia. Nah, Nanda, saya dan Saleha, sekarang kita akan jawab ini bersama-sama ya. Dari teks di sini kita akan mencari tahu kalimat utama dan gagasan pokok paragraf. Nih, yang pertama nih, dari paragraf pertama ini. Kalimat utamanya yang mana? Ada yang di awal kalimat, ada yang pertengahan, dan ada yang di akhir. Nah, kalau yang paragraf pertama kita lihat. Batik merupakan kain khas Indonesia yang telah diakui oleh dunia. Berarti ini disebut paragraf utama. Tulis di sini ya, Saleh dan Saleha. Nah, kemudian gagasan pokoknya apa dari ini? Gagasan pokoknya yaitu kain khas Indonesia. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini. Kita cari lagi kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya ada di para pedagang dari India mengenalkan teknik pembuatan batik. Nah, gagasan pokoknya itu yaitu teknik pembuatan batik. Nanti boleh ditulis ya, Saleh dan Saleha. Kalimat utama paragraf ketiga. Nih, pada abad ke-12, para pembatik di Pulau Jawa mulai membatik dengan menggunakan canting. Ya, kemudian gagasan pokoknya membatik menggunakan canting. Oke, salah dan salah ditulis ya. Kemudian kita buka leksi ini. Kita masuk ke pembelajaran PPKN. Manfaat keberagaman di sekolah.
Setiap siswa di sekolah memiliki keunikan sendiri yang berbeda-beda. Benar ya? Misalnya, perbedaan suku bangsa, budaya, atau bahasa daerah yang digunakan. Contohnya misalkan Soleh dan Soleha, ada yang di rumahnya suka berbicara bahasa Indonesia, ada juga yang sama keluarganya berbicara bahasa Sunda. Ya, bermacam-macam. Perbedaan lainnya yaitu berbeda sifat, karakter, serta kemampuan dan keterampilan. Biasanya Soleh dan Soleha ada yang saya mah bisa menggambar, hebat menggambar. Ada yang saya mah jago berhitung. Saya jago dalam menghafal misalkan. Nah itu ada dalam perbedaan. Nah keberagaman dalam lingkungan sekolah memiliki manfaat bagi semua pihak di sekolah. Antara lain sebagai berikut manfaatnya ya. Adanya keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Kita juga harus saling menghargai antar teman. Ya saudara-saudara ya, walaupun ada perbedaan tapi kita harus saling menghargai perbedaan itu ya. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kemampuan keterampilan dapat memanfaatkan ketika bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. Misalkan lagi kerja kelompok. Nah, di dalam kelompoknya itu ada yang tidak bisa menggambar misalkan. Nah, contohnya di kerja kelompoknya itu harus menggambar. Nah, ada temannya yang bisa. Nah, maka akan saling membantu ya salah dan salah ya. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. 4. Setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, siswa tidak selalu merasa paling pandai di kelas. Jadi setiap anak itu pasti mempunyai kelebihannya masing-masing walaupun kelebihannya itu berbeda-beda ya, salah dan salah. Kemudian terakhir 5, keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar, berkomunikasi dan kerjasama dengan baik dalam perbedaan. Jadi salah dan soleha harus saling menghargai dalam perbedaan yang ada. Misalkan perbedaan karakter, sifat, atau misalkan kemampuan keterampilan. Kita harus saling menghargai dalam perbedaan tersebut. Maka kalau kita sudah saling menghargai, maka kita akan hidup rukun ya salah dan soleha. Ngerti ya? Kemudian kita ke matematika. Salah dan salah boleh dibuka bukunya halaman 45. Kita akan belajar menentukan simetri putar pada bangun datar. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari simetri lipat. Sekarang kita belajar simetri putar. Ya, sebuah taplak meja berbentuk persegi diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat diputar sehingga hasil putarannya akan berbentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Perputaran taplak meja berbentuk persegi tersebut dapat digambarkan. Contoh nih, ini posisi awal taplaknya ya. Kemudian diputar 90 derajat, diputar sekali. Ini kan A, B, C, D. Kita putar set. A-nya jadi di sini. Ini bentuknya masih sama ya. Kemudian diputar lagi 180. Dari A di sini tadi ke sini set. Nah, 180 masih sama. Kemudian ini juga diputar lagi 270 derajat. Kemudian diputar lagi 360 derajat. Hasilnya tetap sama ya. Salah dan soleha berarti memiliki simetri putar. Nah, di sini sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar nih. Jadi kalau misalkan dikatakan simetri putar ini jika pada saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Nih, perhatikan contohnya. Di sini ada contoh nih, salah dan soleha. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1/2 di putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Kita lihat di sini salah dan soleha.
ini bentuk awal. Kita akan putar. Putar set. Ini diputar set. Putar menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita putar lagi, sekali lagi, set. Nah, bentuknya sama apa tidak? Sama ya. Nah, kalau misalkan diputarnya bisa 2 kali, maka hasilnya sama kayak yang pertama, maka itu memiliki simetri putar. Kemudian lihat yang kedua, gambar yang kedua. Kita baca, bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar satu putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Nah, Saleh dan Salehah, lihat ini gambar awalnya. Kita akan putar. Jadi seperti ini nih. Ini kan di atasnya ya. Ini tadi, kemudian ini yang atas. Nah, kemudian diputar. Ini ke sini, set. Ini jadi di sini, ini ke sini. Sama tidak gambarnya? Tidak ya. Nah, bentuknya berbeda. Kemudian putar lagi. Kita lihat sama enggak kalau putaran kedua. Set. Diputar lagi. Ternyata tidak sama. Berarti ini segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar ya, Saleh dan Salehah. Saleh dan Salehah, diingat kembali ya. Nah, disebut memiliki simetri putar itu jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Misalkan ini pola yang pertama, kita putar sekali, kemudian putar 2 kali, hasilnya polanya sama seperti yang semula. Ini disebut memiliki simetri putar. Kemudian kenapa ini tidak disebut memiliki simetri putar? Karena disebut tidak memiliki simetri putar jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Jadi kalau misalkan Saleh dan Salehah memutarnya hanya bisa sekali putaran penuh untuk bisa sama polanya, maka itu tidak dikatakan memiliki simetri putar ya. Kemudian kita buka di halaman 46. Di sini ada nih yang harus diisi, kita isi bareng-bareng ya. Lihat di sini sama Ustazah. Berilah tanda checklist pada bangun datar yang memiliki simetri putar dan tanda silang pada bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Sini ada ya kolom-kolomnya. Biar nggak bingung, Ustazah kasih A, B, C, D. Nih, gambar yang pertama yang A. Kita lihat. Ustazah punya contohnya. Nih, sama kan ya gambarnya ya. Kalau kita putar, dia memiliki simetri putar apa tidak ya? Kita putar sekali. Set. Nih. Sama tidak? Kita putar ke sini. Gambarnya berbeda ya. Kemudian kita putar lagi. Set. Sama tidak? Tidak juga, sudah 2 kali putaran juga. Nah, ini harus sekali putaran penuh. Tadi kalau sekali putaran penuh berarti tidak memiliki simetri putar. Berarti ini kita kali. Ngerti ya? Kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua. Nah, saja ada lagi. Gambar yang kedua sama ya. Kita akan putar juga. Kita akan putar 1. Set. Nih. 1 kali putaran. Sama enggak polanya? Masih berbeda ya. Set, kita putar lagi. Nah, sama tidak? Sama. Berarti ini memiliki simetri putar. Ya, kita kasih checklist. Kemudian gambar yang ketiga. Kita lihat. Nih. Coba kita putar. Nah. 1 kali putaran sama tidak? Tidak. Coba gini lagi. Nah. Sama tidak? Tidak. Kemudian putar lagi. Sama tidak?
Tidak, ini harus 1 kali putaran penuh. Nah, berarti kalau 1 kali putaran penuh untuk sama polanya berarti tidak memiliki simetri putar. Maka kita kasih kali. Saya saleh dan saleha. Kemudian gambar yang terakhir. Nih ada juga Ustazah punya ya. Gambar yang terakhir. Nih, seperti ini gambarnya. Oke, kita putar. 1, set. Sama. Putar lagi. Set. Sama. Sama ya. Putar lagi. Berarti ini memiliki simetri putar. Kita kasih tanda apa? Checklist. Mengerti ya, saya dan Saleha? Ingat clue-nya, kalau misalkan disebut simetri putar itu jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Yang tadi ya, kalau diputar sama polanya berarti memiliki simetri putar. Kalau misalkan disebut tidak memiliki simetri putar itu karena jika hanya dapat diputar 1 kali putaran penuh. Ya, kalau misalkan pengen sama polanya harus diputarnya 1 putaran penuh. Nah, itu tidak memiliki simetri putar. Oke. Saleh dan Saleha masuk ke pembelajaran 6 bahasa Indonesia lagi. Menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Produksi sandang. Tadi apa sandang? Kita baca ya, kebutuhan manusia akan sandang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Fungsi pakaian menjadi semakin luas, berarti sandang itu pakaian. Semula, pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Nah, selanjutnya fungsi pakaian menjadi semakin luas, misalnya untuk kenyamanan. Perkembangan teknologi produksi sandang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sandang yang semakin meningkat. Ayo cermati informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang dari teks. Nah, saya dan Soleha di sini ada teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Ya, saya dan Soleha. Saya dan Soleha bisa membacanya ya, perkembangan teknologi sandang ini seperti apa, boleh di sini ya. Kemudian kita masuk ke PPKN. Nah, menyikapi keberagaman di sekolah. Keberagaman lagi ya. Di sekolah kita akan menemukan banyak keberagaman sifat teman. Nih, sifat itu ternyata beragam-ragam ya. Tidak sama. Misalnya, kita memiliki teman yang periang, yang selalu ceria. Teman kita kan ada yang selalu periang ya, ada yang selalu ceria, dan ada juga yang pendiam. Nah, ternyata beragam. Ada juga teman yang pendiam. Kita juga memiliki teman yang memiliki hobinya atau kegemaran yang berbeda. Perbedaan itu harus kita sikapi dengan bijak agar tetap terjalin rasa persatuan di antara teman. Berikut contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan agar tetap terjalin persatuan di antara teman-teman. Nah, Soleh dan Soleha di sini ada 1, saling menghargai dan menghormati ya. Menghormati keberagaman, sikap teman, hobi teman, kebiasaan teman ya. Saling membantu dan menyayangi. 3, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja. Jadi tidak memilih-milih teman ya, Soleh dan Soleha. 4, saling bersikap toleran dalam perbedaan. 5, melestarikan keberagaman budaya bersama teman, misalnya menggunakan pakaian dan kain tradisional pada saat acara tertentu. Nah, Soleh dan Soleha di sini ada nomor 1 sampai nomor 3. Soleh dan Soleha boleh nanti diisi ini sama Ananda semuanya ya. Oke. Kemudian kita belajar lagi, masuk lagi ke matematika. Menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Nah, di sini ada tingkat-tingkatnya. Banyaknya pola yang dapat dibentuk untuk bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Ingat kembali taplak meja berbentuk persegi yang diletakkan di atas meja permukaan meja
yang juga berbentuk persegi. Taplak meja tersebut dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Setelah diputar 1/4 putaran, 1/2 putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Kita lihat di sini contohnya. Yang kayak tadi ya, awal. Ini yang awal, contoh taplak mejanya kita putar 90 derajat. Set, nih kayak ini. A-nya di sini jadi ke sini diputar. 1/4 derajat, 1 kali putaran. Kita putar lagi 180 derajat. Berarti 2 putaran. Yang tadi 1, sekarang ke sini lagi. Berarti 2/4 putaran. Kemudian yang 270 derajat kita putar lagi dari sini. Kita putar lagi 3 kali putaran. Jadi 3/4 putaran. Kemudian dari sini kita putar 1 putaran penuh 360 derajat. Nah, ini disebut 1/4 ini karena dapat diputar menjadi 4 kali putaran. 1/4, 1 kali putaran dari 4 jumlahnya yang dapat diputar ya saudara soleha. Kemudian ke halaman 49, dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 4 kali. Jadi persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Berarti 4 tingkat putaran dapat diputarannya 4 kali. Nah, perhatikan segitiga sama sisi. Ini segitiga sama sisi. Nih, bukan sama kaki ya, tapi sama sisi. Jadi sisinya sama. Yang ini saudara soleha, coba perhatikan ini pola yang pertama, gambar pertama. Kita akan putar 60 derajat nih. Ini di sini kita putar set. Nah, bentuknya sama ya. Berarti 1/3. 3 ini dari mana saja? Dari 3 yang dapat diputar. Berarti ini 1 kali dulu putaran. Kemudian putar lagi menjadi 120 derajat. Putar lagi dari A tadi di sini. Putar lagi set, A-nya jadi di sini. Jadi 2 kali putaran. 2/3. 2 dari 3. Nah, ini udah dari sini A-nya, kita putar lagi set. A-nya menjadi ke sini. Menjadi ke semula. 1 kali putaran penuh ya. Menjadi ini berarti tingkat putaran simetri putarnya ada 3. Segitiga sama sisi ini tingkat putarannya ada 3. Kemudian di sini. Nih. Persegi panjang nih. Gambar awalnya kemudian kita putar. Nah, B, C, D. Nih, kita putar dari sini A tadi. Kita putar set. Nah, untuk membentuk pola yang sama. Berarti ini bukan 60 derajat tapi 180 derajat karena diputar langsung set sama kayak pola yang sebelumnya. Kemudian putar lagi tegas 60 derajat. Nih, 1 putaran penuh. Jadi ini memiliki tingkat putarnya adalah 2. Nah, kita baca ininya. Segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3. Nah, ini tingkat 3 ya. Karena dapat bentuk pola yang sama setelah diputar 1/3 putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh yang ini ya. Sementara itu persegi panjang dapat membentuk pola yang sama setelah diputar 1/2 putaran dan 1 putaran penuh. Dengan demikian persegi panjang dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Mengerti ya soleh dan soleha? Alhamdulillah saudara soleha, pembelajaran hari ini sudah selesai dilaksanakan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.